Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, atau sore Ibu Siti Zulaiha. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait reaktor jacket external pressure. Saya sendiri Ahmed Fanani bersama rekan saya Delvin, Hafid Zaki, Jacqueline, Oka Ahmad Arik, dan Stanley Abel Hartanto. Selanjutnya, apa sih bejana proses itu? Alat ini digunakan untuk menyimpan fluida dan melakukan proses kimia. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendesain adalah yang pertama yaitu geometri bejana, bahan konstruksi dan finishing, jaket dan internal coil, agitasi bejana dan baffling, sistem perpipaan bejana, instrumentasi bejana, sistem pemanas dan pendingin eksternal. Normalnya, bejana ini terdiri dari silinder vertikal dengan tutup piringan yang dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu tordispherical, ellipsoidal, hemispherical, dan flat. Terdapat beberapa konfigurasi untuk kegunaan masing-masing. Bahan bejana yang umum digunakan adalah carbon steel, stainless steel, glass linings, dan exotic materials, contohnya yaitu titanium. Pertama-tama, kita harus tahu apa sih yang disebut dengan reaktor jacket atau biasa disebut dengan vessel jacket. Alat ini merupakan sebuah kontainer yang didesain untuk dapat mengukur dan mengontrol suhu vessel di dalam dengan presisi dan akurat. Mengapa dengan jacket? Karena pada jacket terjadi heat exchange secara konstan, karena pada proses pendinginan atau pemanasan antar fluida yang mengalir, dinding vessel, dan bahan di dalamnya. Alat ini juga bisa berfungsi untuk menurunkan viskositas dan menaikkan homogenitas dari suatu fluida. Maka tidak heran, alat ini banyak digunakan di industri pengolahan pangan, kosmetik, petrochemical, dan lainnya. Adapun parameter performansinya yaitu kecepatan untuk merubah suhu secara merata dan stabilitas temperatur. Reaktor dengan jaket. Nah, jenis jaket yang akan digunakan dalam aplikasi tertentu dan apakah coil internal akan digunakan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu laju perpindahan panas yang dibutuhkan, critical cooling duties, dan lain-lain. Nah, jaket hanya dapat diletakkan pada bejana di seluruh atau sebagian permukaannya. Nah, jaket konvensional. Jaket ini memberikan ruang aliran tunggal di sekitar bejana. Jarak antara jaket dan bejana biasanya dalam kisaran 20-50 mm. Nah, kelemahan utama jaket konvensional ini adalah laju perpindahan panas yang relatif rendah yang dapat dicapai dibandingkan dengan jenis jaket lain pada laju aliran yang sama. Rezim aliran dalam jaket konvensional seringkali laminar. Nah, untuk meningkatkan laju perpindahan panas dalam jaket konvensional, cairan yang bersirkulasi dapat diinjeksikan secara melingkar ke dalam jaket melalui nozzle agitasi seperti di gambar berikut ini. Nah, kemudian ada jaket dimple. Jaket dimple ini dibuat secara konvensional tetapi memiliki dimple dan diberi plug welded dengan permukaan luar bejana. Nah, kehadiran penyangga plug welded ini membuat jaket lebih kokoh dan juga jaket yang relatif lebih ringan untuk digunakan dan juga menyediakan sumber turbulensi dan dengan demikian menghasilkan perpindahan panas yang lebih besar. Kemudian ada jaket bevel. Nah, jaket konvensional bevel ini merupakan model konstruksi yang biasa melibatkan pengelasan bevel spiral ke bagian dalam jaket dan kemudian menempatkan jaket bevel ini di sekitar bagian luar bejana. Nah, tepi jaket jelas ke tempatnya, namun biasanya akan ada celah kecil antara bevel dengan dinding bejana luar yang memungkinkan cairan perpindahan panas bocor melewatinya. Nah, kebocoran ini dapat mencapai 10 hingga 30% dari total aliran. Kebocoran tidak akan mempengaruhi kecepatan fluida yang digunakan untuk menghitung koefisien perpindahan panas, tapi akan mengambil bagian dalam overall heat balance jaket. Nah, selain itu, jaket konvensional dengan penyekat spiral cukup mahal untuk didesain pada cairan sirkulasi bertekanan tinggi. Nah, di sini ada keuntungan dari bejana berjaket, yaitu yang pertama dapat digunakan untuk memanaskan atau mendinginkan media berupa cairan, steam dan uap, kemudian kontrol sirkulasi suhu dan aliran sedang yang lebih baik, kemudian bahan konstruksi jaket tidak harus semahal bahan bejana dan dapat mengurangi polusi pembersihan dan masalah pemeliharaan. Nah, di sisi lain ada kekurangan dari bejana jaket yaitu kinerja perpindahan panas yang lebih rendah daripada coil karena akan ada koefisien sisi proses yang lebih rendah. Kemudian biasanya ketebalan dinding yang lebih besar dan juga area permukaan yang lebih kecil, dan dalam reaksi eksotermik rasio area atau volume menurun seiring dengan meningkatnya skala. Baik, terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya adalah case study yang akan kami bahas. Sebuah bejana berjaket akan digunakan sebagai reaktor. Vessel memiliki diameter internal 1,5, 2,5 meter, dan dilengkapi dengan jaket di atas bagian lurus sepanjang 1,5 meter. Dinding bejana tebalnya 525/100 mm. Jarak antara vessel dan jaket adalah 2575/200 mm. Vessel dan jaket terbuat dari carbon steel. Vessel akan beroperasi pada tekanan atmosfer dan jaket akan disuplai dengan uap pada 20 bar. Lalu kami akan memeriksa apakah ketebalan vessel dan jaket sudah cukup. Untuk nilai tegangan desain yang diizinkan adalah 100 Newton per mm kuadrat, dan nilai modulus Young pada suhu operasi adalah 180.000 Newton per mm kuadrat. Untuk skema bejana berjaket,
sudah tertera pada screen. Dan untuk angka yang berstabilo kuning adalah variabel kontrol pada case study kami, sehingga kami dapat mengetahui bagaimana efek dari diameter internal vessel, tebal dari dinding bejana, dan juga jarak antara vessel dan juga jaket. Dan pada case study kami ini, kami berasumsi bahwasannya vessel beroperasi pada tekanan atmosfer, hanya bagian jaket yang perlu dipertimbangkan, bagian jaket akan mengalami tekanan eksternal yang sama dengan tekanan uap, jaket akan berada di bawah tekanan internal dari steam, dan 100% of radiografi dan double welded butt sehingga J sama dengan 1. Oke, kita sekarang beralih ke variabel A, di mana variabel A ini adalah pengaruh diameter internal vessel terhadap perancangan desain reaktor. Di sini terdapat 3 variabel. Yang pertama, variabel 1, variabel 2, dan variabel 3. Untuk variabel 1 memiliki nilai ID vessel sebesar 1,5 meter, dan variabel 2 memiliki nilai ID vessel sebesar 2 meter, dan untuk variabel 3 memiliki ID vessel sebesar 2,5 meter. Nah, terdapat 3 variabel yaitu 1,5 meter dan 2 meter dan 2,5 meter. Nah, didapati bahwa pengaruh diameter internal vessel itu berdasarkan dari perhitungan yang telah dilakukan diketahui bahwa diameter internal vessel berpengaruh dalam faktor perancangan reaktor dengan jaket. Hal ini dapat diketahui dari perhitungan variabel, di mana didapati bahwa nilai variabel 2 merupakan nilai ideal untuk perancangan reaktor dengan jaket. Dalam mendesain reaktor dengan jaket perlu diperhatikan bahwa ketebalan minimum harus dipertimbangkan corrosion alloys dan faktor safety lainnya. Bisa dilihat dari tabel dengan nilai delta X yang sama dan untuk ketiga variabel yaitu sebesar 75 mm dengan tekanan juga yang sama sebesar 7,2 bar memiliki nilai dan hasil yang berbeda-beda. Untuk yang variabel pertama sebesar ID vessel sebesar 1,5 meter memperoleh E dalam satuan mm sebesar 17 mm. Desain ini tidak terpenuhi bila ditambahkan dengan corrosion alloys, maka E masih kurang terdapat dalam jaketnya. Walaupun itu ditambahkan sebesar 5 mm masih kurang untuk ketentuan minimal jaket yaitu sebesar 5 mm. Kemudian untuk variabel yang kedua sebesar 2 meter terpenuhi dengan alasan bila ditambahkan dengan corrosion alloys-nya atau faktor safety lainnya masih memumpuni yaitu ditambahkan 4 cm atau bisa dijadikan hasil akhir adalah 25 mm. Dan yang terakhir untuk variabel 3 dengan ID vessel sebesar 2,5 meter dengan perolehan hasil ketebalan jaketnya atau E, nilai E-nya adalah 26 mm. Desain ini tidak terpenuhi. Bila ditambahkan dengan corrosion alloys, maka E melebihi ketebalan jaket yang sebenarnya. Bila ditambahkan dengan corrosion alloys sebesar 2 atau bahkan 4 mm akan melebihi dari nilai yang ditentukan, yaitu 25 mm. Variabel berikutnya kita akan pelajari tentang pengaruh tebal dinding bejana terhadap desain reaktor. Di sini terdapat variabel 1, 2, dan 3, di mana variabel 1 itu 5 mm untuk tebal dinding bejananya, variabel 2 25 mm, dan variabel 3 itu adalah 100 mm. Di sini dapat didapatkan perhitungan cukup berbeda, di mana nanti didapatkan tebal dinding jaket yang berbeda-beda untuk setiap variabelnya dan didapatkan juga pulse pressure berbeda-beda. Nah, dari sini maka dapat disimpulkan bahwa dari ketiga variabel ini, berdasarkan tabel yang kita lihat di bawah, bahwa untuk 25 mm itu adalah desain yang paling terpenuhi karena kondisinya sudah memenuhi dan tidak under design maupun over design dari hasil tebal dinding bejana yang telah didesain tersebut. Oke, selanjutnya saya Jacqueline akan menjelaskan tentang variabel C atau variabel ketiga, yaitu pengaruh jarak antara vessel dan jaket atau delta X. Untuk langkah pertama dan kedua ini sama seperti yang telah dijelaskan oleh Delvin dan juga Hafid, itu untuk menentukan operating pressure dan juga menentukan outside diameter. Untuk langkah ketiga ini terdapat perbedaan dari hasil yang dihasilkan karena delta X ini mempengaruhi dan menentukan inside diameter dari jaket. Sama seperti langkah keempat, yaitu untuk menentukan ketebalan minimum dari jaket yang nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Untuk langkah kelima di sini sama seperti sebelumnya, untuk memeriksa collapse pressure atau PC dari bagian vessel dan didapatkan 7,2 bar, di sini delta X tidak mempengaruhi PC yang dihasilkan, dan dari sini berarti vessel ini mampu untuk mengatasi phase steam yang diberikan pada case tadi. Nah ini di tabel 3C1 ini terlihat bahwa delta X menghasilkan E atau ketebalan minimum jaket yang berbeda-beda. Dan dari ketiga variabel 25, 75, dan 200 mili ini dapat dilihat bahwa ketika delta X-nya 200 mili dihasilkan E yang 24 mili, maka desainnya tidak terpenuhi karena jika ditambah dengan corrosion allowance yang minimum 2 mili, itu akan E-nya akan lebih ketebalan jaket yang sebenarnya yaitu 25 mili. Dan dari ketiga data ini menurut kelompok kami yang paling appropriate itu adalah ketika delta X-nya 75 mili. Karena ketika E-nya kita tambahkan dengan corrosion allowance atau faktor safety lainnya, jaraknya itu tidak terlalu lebar ataupun tidak terlalu sempit, jadi desainnya paling appropriate. Dan juga seperti yang saya bilang tadi, di sini PC-nya tidak dipengaruhi oleh delta X, variabel delta X ini. Jadi mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.